Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas S1TT06A akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas besar yaitu PDMA atau Pattern Division Multiple Access. Untuk kelompok 7 ini beranggotakan saya sendiri, Bar Saifullah, dengan NIM 18 10 10 15 dan ada Mas Hidayatur Rahman NIM 18 10 11 22 dan Mas Rizky Hidayatullah 18 10 10 30. Ya, untuk pertama penjelasan pattern apa itu PDMA atau Pattern Division Multiple Access. Pattern Division Multiple Access adalah teknologi akses ganda non-ortogonal baru berdasarkan total optimalisasi sistem komunikasi multi pengguna melalui desain bersama pengirim dan penerima. Pengguna dibedakan dengan desain non-ortogonal pada penerima dan dideteksi dengan SIC di penerima. PDMA punya banyak keuntungan teknis. Desain polanya juga sangat kuat kesamaan oleh kerangka desain sinyal berdasarkan kekuatan terpadu domain temporal, spasial, dan pengkodean. Dan kegunaannya ada rangkaiannya TX dan FX. Selanjutnya yaitu ada NMA. NMA ini memiliki banyak manfaat. NMA dapat mencapai batas wilayah kapasitas saluran multipengguna dan mendapatkan lebih dari beberapa akses ortogonal pada sistem di seluruh dan pengguna tepi di seluruhnya. NMA terutama bergantung pada CSI di sisi penerima dan dengan demikian dapat memberikan keuntungan bahkan dalam mobilitas tinggi skenario. NMA juga memiliki kompatibilitas mundur yang baik dengan OFDM atau SCFDM dan afinitas yang baik dengan multi antena teknologi. Next, Mas Rizky. Selanjutnya ada SIC. Dalam SIC, penerima harus memecahkan kode yang diterima sinyal dikirim ke UE lain untuk pembatalan interferensi dan dengan demikian SNR dari sinyal yang akan dibatalkan harus cukup tinggi sehingga dapat dikodekan didekodekan di penerima atau receiver. Next, Mas Rizky. Lalu ada penjadwalan multipengguna. Pada PDMA, penjadwalan mengalokasikan lebih dari satu pengguna untuk transmisi setiap subband. Throughput sistem dan pengguna keadilan dipengaruhi oleh pedoman penjadwalan, terutama pengguna keluaran dalam CRE. Penjadwalan PF diketahui mencapai trade-off yang baik di antara mereka dengan memaksimalkan produk sigma KU dalam kurung TN K U, T lalu dibagi L K, T untuk UE UN max U IS dalam kurung U. Ya, next Mas. Lalu ada alokasi daya multipengguna. Yang pertama, full search power assignment atau FSPA yang digunakan untuk menentukan faktor alokasi daya optimal. Skala besar atau kecil, skala fading pertimbangan untuk mencari secara mendalam rasio daya optimal yang memaksimalkan metrik TPA. Yang kedua, penetapan daya transmisi tetap. Yang kedua metode ini adalah penetapan daya transmisi tetap. Metode ini adalah alokasi daya tetap atau saluran independen bunga di set UN diurutkan berdasarkan penurunan penguatan saluran yang dinormalisasi. Yang ketiga ada penugasan daya transmisi fraksional. Yang lain adalah pembagian daya transmisi FTPA serupa ke kontrol daya transmisi yang digunakan dalam uplink LTE. Dalam metode ini, kontrol daya mengkompensasi
bagian variasi kondisi saluran di antara pengguna. Dan selanjutnya ada skema pengiriman dan penerimaan pada PDMA. Dapat dilihat pada gambar di bawah bahwa menunjukkan sebuah proses uplink sistem berbasis PDMA. Pada akhir transmisi, sistem menyelesaikan pemrosesan sinyal transmisi oleh banyak pengguna, pengkodean saluran koreksi kesalahan, penerusan data, modulasi kode PDMA, pemetaan sumber daya, subkarir PDMA, dan modulasi OFDM. Dan dapat dilihat di ujung penerima, pangkalan stasiun melakukan proses sebaliknya, yaitu sistem mendapatkan data transmisi dari setiap terminal yang dengan melalui demodulasi OPDM dan deteksi tipe SIC umum seperti deteksi dan decoding iteratif propagasi. Dalam proses modulasi dan pengkodean PDMA, pemetaan level simbol dan spektrum penyebaran di domain frekuensi dicapai pada waktu yang sama. Dan dapat dilihat di atas bahwa menunjukkan proses downlink sistem berbasis PDMA. Pada mentransmisikan akhir subkarir PDMA dan modulasi OPDM, di ujung penerima dari sistem PDMA downlink, setiap pengguna melakukan proses yang berlawanan. Dan selanjutnya ada desain pola PDMA. Pola PDMA mendefinisikan aturan pemetaan data ke sumber daya radio yang dapat didefinisikan sebagai vektor biner. Nah, di dalam setiap vektor biner mewakili pola PDMA dari satu peralatan pengguna UE atau UE. Dan dimensi vektor sama dengan jumlah sumber daya dalam sebuah kelompok. Ini mencerminkan jumlah UE yang berlebihan dimultiplek pada yang sama sumber daya PDMA relatif terhadap skema ortogonal multi akses atau OMA. Selanjutnya ada macam-macam dari desain pola PDMA, yaitu yang pertama ada metrik pola dasar, dan yang kedua ada metode optimasi pola, dan yang ketiga ada pola PDMA untuk skenario EMBB 5G, dan yang keempat ada pola PDMA untuk skenario 5G MMTC. Dan selanjutnya ada algoritma penerimaan PDMA. Algoritma pendeteksi pada penerima adalah kunci untuk menuai peningkatan kinerja PDMA di uplink dan downlink. Nah, di bagian ini didedikasikan untuk rincian algoritma canggih yang cocok untuk PDMA. Misalnya pembatalan interferensi berturut-turut, dan ada propagasi kepercayaan, ada propagasi keyakinan dengan deteksi dan decoding berulang. Dan yang terakhir ada ekspektasi propagasi. Dengan mengatur urut ragam pola PDMA, propagasi kesalahan masalah penerima SIC dapat dikurangi sampai batas waktu tertentu. Keterbatasan PDMA pattern sangat mengurangi kompleksitas algoritma BP dan BPIDD, menjadikannya cocok untuk sistem PDMA. Dan juga EP dirancang untuk mempercepat pola PDMA, konvergensi BP dan BPIDD, namun bahkan dengan algoritma BP dan gabungan algoritma deteksi BP dan SIC, penerima masih memiliki kompleksitas eksponensial dengan sehubung dengan urutan modulasi dan bobot pola PDMA yang mungkin menjadi sulit untuk implementasi. Untuk lebih mengurangi kompleksitas algoritma diusulkan. Dan selanjutnya ada pengaplikasian PDMA. PDMA dapat
diterapkan dalam skenario tipikal 5G, misalnya dalam peningkatan broadband seluler, komunikasi latensi rendah yang sangat andal, dan komunikasi tipe mesin masif. PDMA adalah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas multi pengguna, memberikan keadilan yang lebih baik terhadap efek jarak dekat dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam jaringan ultra padat. Selain itu, PDMA dapat digunakan bersama dengan MIMO masif, jaringan ultra padat, dan high komunikasi ini frekuensi. Untuk paket kecil EMBB, PDMA berpotensi meningkatkan jumlah throughput dan kurangi latensi dan overhead yang dikombinasikan dengan transmisi bebas hibah. PDMA memungkinkan sejumlah besar pengguna untuk mentransmisikan pada sumber daya yang sama, terutama ketika PDMA digunakan bersama dengan MIMO masif. Permintaan sinyal referensi akan ditingkatkan sesuai. Sinyal referensi harus dirancang dengan hati-hati untuk memenuhi persyaratan untuk mendeteksi sinyal PDMA dan menjaga serangan overhead dengan sinyal referensi ke tingkat yang wajar. Transmisi multi pengguna, PDMA juga mengarah pada persyaratan yang menuntut pada saluran kontrol, karena setiap data pengguna harus disertai dengan saluran kontrol untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk deteksi. Teknik seperti penjadwalan multi subframe, desain sinyal kontrol group, dan desain konten sinyal kontrol dapat berfungsi sebagai titik awal untuk mengatasi masalah. Untuk manajemen sumber daya radio secara tradisional, manajemen sumber daya radio berkaitan dengan alokasi waktu, frekuensi, dan sumber daya spasial untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya nirkabel. PDMA memperkenalkan dimensi lain pola PDMA. Masalah optimasi menjadi sangat menantang karena lebih banyak variabel pengoptimalan yang terlibat. Kompleksitas rendah algoritma, manajemen sumber daya radio yang dapat mencapai kinerja yang mendekati optimal, layak untuk dicari. Baik, untuk selanjutnya ada manajemen interferensi sel. Untuk jaringan multisel, ada gangguan serius ketika menggunakan sel yang berada sumber daya waktu frekuensi yang sama dan pola yang sama. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan distribusi pola PDMA untuk sel. Melalui distribusi pola rasional antar sel, buat sel tetangga menggunakan sumber daya pola ortogonal untuk mengkoordinasikan gangguan lingkungan dan dapat meningkatkan kinerja tepi sel dan efisiensi spektrum. Next, Mas. Selanjutnya, teknologi PDMA. Kunci dari PDMA termasuk teknologi pemancar, penerima teknologi, beberapa teknologi antena, dan sebagainya. Teknologi pemancar PDMA mencakup desain matriks pola, skema penetapan pola, desain skema alokasi daya, adaptasi tautan, dan lain-lain. Teknologi penerima PDMA mencakup algoritma deteksi multipengguna dengan kompleksitas rendah kinerja tinggi, deteksi aktivasi algoritma, dan lain-lain. Teknologi antena ganda PDMA terutama mempertimbangkan PDMA dikombinasikan dengan beberapa solusi antena balik di uplink dan downlink. Next. Keuntungan dari teknologi PDMA. Desain berdasarkan prinsip keragaman. Teknologi PDMA meningkatkan kapasitas berdasarkan pengenalan prinsip keragaman yang tidak setara yang masuk akal. Ia menyadari superposisi sinyal non-ortogonal transmisi dalam waktu, frekuensi, ruang atau domain pancaran, dan domain daya dengan merancang matriks pola jarang dari keragaman tidak setara multipengguna dan skema pengoptimalan pola pengkodean dan modulasi bersama, yang bisa lebih tinggi multiplexing, multipengguna, dan keuntungan keragaman. Next. PDMA dapat melakukan optimasi bersama pengkodean dan modulasi. PDMA dapat menerobos tradisi bahwa teknologi akses ganda dan coding desain modulasi secara independen, melakukan skema
yang akses ganda desain pengoptimalan bersama dengan modulasi dan pengkodean saluran, dan dapatkan keuntungan pengkodean serta konstelasi membentuk gain pada saat yang sama. Selanjutnya, Mas. Algoritma deteksi dengan kinerja tinggi dan kompleksitas rendah. PDMA mengadopsi algoritma deteksi multi pengguna dengan kinerja tinggi, rendah kompleksitas. Itu mendapat kinerja mendekati maksimum a posteriori atau MAP dengan premis bahwa kompleksitas berkurang secara signifikan dan mendapatkan yang optimal di titik keseimbangan antara kecepatan konvergensi dan kinerja deteksi. Selanjutnya adalah tantangan utama untuk PDMA. Yang pertama adalah cara terbaik pemetaan konstelasi berdasarkan desain optimasi gabungan dari PDMA yang terkait dengan modulasi kode. Lalu ada algoritma deteksi universal dengan kompleksitas rendah dan kinerja tinggi. Dan yang terakhir adalah pengurangan PAPR dalam kasus terbatas daya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi tentang PDMA. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.